karakter ini yang di Cina dibacanya K, terus ada Ke, maksudnya Ko, lalu ada Kun jadi Kun, lalu ada Ki, ada Ko, ada Na, ada Ni, ada Ta, ada Tu, ada Du, ada La, ada Lo, ada Li, ada Ma, Mu, Mul atau Mol, lalu ada Pak, ada Pu, ada Pi, ada Sa, ada Sam, ada Su, ada Zi. Nah, Zi di sini tuh dulu bentuk hurufnya itu segitiga seperti itu. Lalu ada A, ada O, ada U, ada U, ada Un, I. Lalu ada Ya, dan karakter yang ini ada dibacanya Yo. Ini hapus gimana? Bentar Bu, mau dihapus dulu. Nah, selanjutnya karakter Hyangchal yang biasa digunakan pada bahasa Korea kuno itu partikel-partikel lah bisa kita katakan sebagai berikut. Ada Z, yang huruf seperti Z ini dibacanya untuk partikel L atau L, lalu ada M, lalu ada U atau jadi P, lalu ada Cil jadi S, lalu ada karakter yang ini Ca jadi C. Semantik Hyangyaku Gupang dibagi dua tipe. Tipe pertama, makna yang terkait dengan karakter Cina berhubungan langsung dengan makna kata yang dipoles. Contohnya, ada karakter ini atau artinya itu winter, musim dingin, lalu ditranskripsi ke bahasa Korea pertengahan awal menjadi Kyezul. Tulisannya juga seperti ini. Kyozul gitu. Terus lalu ada karakter ini atau artinya anjing dibacanya Kahi. Lalu ada karakter ini dibacanya artinya mountain atau gunung dibacanya Moe. Lalu ada ini karakter yang ini water atau dan dibacanya Mul. Lalu tipe kedua, karakter transkripsi disarikan dari makna aslinya. Penggunaan ini merupakan proses kompleks di mana tautan semantik pertama kali dibuat. Dan kemudian karakter tersebut digunakan sebagai fonogram untuk bunyi yang mirip dengan kata pertama. Selanjutnya ada fonologis, konsonan, klaster, dan aspirasi. Pembagian kelompok melalui sinkop vokal memisahkan konsonan. Di sini ada tulisan kesol, jadi tulisannya itu ada B, S, titik, terus ada L, itu tuh dibacanya kesol, yang artinya itu nasi yang belum dimasak atau tidak matang, nasi tidak matang, lalu ditranskripsi dengan dua fonogram. Fonogram dari Cina-nya itu seperti ini. Dimulai dengan hentian labial, menunjukkan bahwa bentuk kata itu menjadi posol, yang asalnya dari pesol jadi posol. Selanjutnya ada medicinal herb dari Wotwoki atau artinya arbor mongshoot. Itu tuh dibacanya jadi otok toki, tapi ini ada B dan D gitu. Lalu kata kerja ta atau artinya rights ditranskripsi dari Jilin Leishi. Dibacanya itu hota. Aspirasi pada abad ke-15 tampaknya dihasilkan oleh sinkop vokal suku pertama. Kemudian metatesis dari dua konsonan ini berubah dari hota jadi ta, jadi heta, terus jadi ta. Makanya sekarang kalau misalnya di bahasa Korea naik itu kan ta. Lalu ini ada arti big dengan transkripsi seperti ini di Cinanya. Dibacanya itu hukun,
Tapi di transkripsi ke Koreanya itu jadi kun. Selanjutnya, di abad ke-15, simbol segitiga ini dibacanya itu hurufnya itu adalah huruf Z. Di Jilin Lacey, Younger Brother, ada, bentar, ini intinya mana? Younger Brother itu karakternya ini dibacanya jadi Liaori, dan Forty karakternya seperti ini dibacanya Marin. Dan Sunmu itu memilih huruf Z seperti kata bahasa Korea Azo dan Mazon. Ditulisnya seperti ini, A segitiga titik lalu Ma segitiga titik N. Azo dibacanya Azo dan Mazon. Lalu di Hyang-Hyak Pugupang ada nama tanaman herbal dengan kata Cinanya itu, karakter Cinanya itu seperti ini dan seperti ini. Karakter yang ini artinya itu Shepherd Purse, dia sebagai semantic gloss. Dan karakter yang ini itu dia itu sebagai fonogram, mewakili fonogram gitu. Tetapi karakter ini dan karakter ini tuh dibacanya sama, yaitu Nazi. Ada juga dari huruf S ke huruf Z, yaitu tuze, atau artinya itu beberapa, yang diambil dari kata tul dan se. Ini kan S, C berubah jadi tuze, habis dari tuze jadi tuze. Lalu ada puzeli. Ada Puzeli, dari Puzeli itu diambil dari Pul dan Seli. Jadi Pul Seli lalu berubah jadi Pulzeli. Gitu. Lalu ada di transkripsi Jilin Lacey juga ada kata gunting. Jadi di abad ke-15 itu ditulisnya itu seperti ini, Kozgai, dan kata Koreanya itu seperti ini. Lalu kata Cinanya seperti ini. Kos itu tuh diambil artinya itu memotong, lalu ditambah akhiran kai. Di abad ke-16 lalu berubah jadi kozai, bukan kozgai lagi, tapi kozai dengan tulisan yang seperti ini. Nah, karakter ini tuh artinya earthworm, berhubungan, masih ada hubungannya dengan kozgai ini. Lalu di abad ke-16 berubah jadi kozui, jadi kowi, jadi kozui, benar, jadi kozui. Selanjutnya ada bahasa Korea pertengahan awal, ada huruf bilabial frikatif W yang hurufnya tambangnya itu seperti ini, B, terus yang di bawah. Karakter Cinanya itu ada ini, dibacanya itu artinya itu dua, atau dibacanya jadi dul gitu. Terus karakter yang ini ada rice wine, dibacanya jadi suul atau sul. Lalu karakter yang ini ada celana artinya, lalu dibacanya kowoi. Ada karakter yang ini yaitu terang artinya, dibacanya gul. Lalu karakter yang ini scale, dibacanya joul. Nah, karakter-karakter yang diberi warna merah ini mewakili suara labial stop. Biasanya juga karakter yang ini artinya itu fire atau api, dibacanya bull. Lalu karakter yang ini artinya cloud, dibacanya pure. Terdapat perubahan di abad ke-15 yang awalnya itu keluar jadi kebal. Jadi huruf W itu juga berubah dari W ke B. Tapi kata yang ini kebal
artinya itu written letter, diambil dari kata kul yang artinya menulis, ditambah sufiks pal. Nah, jadi bila-bila frikatif ini dipinjam dari P. Lalu ada total wam. Total wam itu berubah jadi total pam. Artinya itu chestnut, walnut. Lalu ada taiwat. Artinya itu bambu file, atau ini debat. Jadi debat. Asalnya taiwat jadi debat. Selanjutnya, kontras antara C dan CH dinetralkan dinetralkan dalam abad ke-13. Tetapi kontras antara S dan C itu tidak. Ini menunjukkan bahwa aspirasi tidak berbeda pada posisi terminal, kecuali sebagai ciri konsonan H. Jadi perbedaan konsonan terminal yang ada pada bahasa Korea pertengahan abad ke-13 adalah P, T, K, S, Z, C, L, N, M, N, dan H. Oke. Selanjutnya ada vowel atau vokal. Di vokal juga terdapat pergeseran vokal Korea antara abad 13 dan abad 15. Buktinya adanya kata-kata pinjaman dari Mongolia. Jadi si vokal Korea itu meminjam huruf-huruf Mongol, maaf. Di huruf Mongol itu ada dibagi menjadi dua, yaitu front vowel atau vokal depan dan vokal belakang. Vokal depan Mongol itu ada huruf U, O, dan E. Tapi di Koreanya itu dia dipinjam jadi U, ini wo dan O. Lalu vokal belakangnya itu ada U juga dan O kalau di Mongol, tapi dipinjam dibentuk jadi huruf O. Lalu ada huruf A, jadi huruf A sama. Selanjutnya, nah, ini merupakan contoh kosakata yang dipinjam dari Jilin Leishi. Ada karakter ini. Ada karakter ini dibacanya itu dragon, lalu ada karakter yang ini Buddhist Nun, lalu ada karakter yang ini older brother, lalu ada karakter ini young woman atau female, lalu ada karakter yang ini married woman, karakter yang ini jadi mother's older brother, lalu karakter ini artinya mother's younger brother. Lalu kalau misalnya di yang Hikugupang ada karakter yang ini, itu tuh artinya dried seeds of citrus aurantium. Selanjutnya ada karakter yang ini, di artinya itu the rind of citrus aurantium. Selanjutnya peminjaman dari bahasa Mongolia itu sumbernya itu ada dari Punyepak Tongsa tahun 1517 dan Hunmong Chahoe 1527 abad ke-16. Dan di bahasa Mongolia ini Korea itu meminjam kata-kata sebagai berikut. Kalau ada Ajilkemol atau stallion, lalu ada akte atau gelding, lalu ada joltemol atau red horse, lalu ada karamol atau black horse, lalu ada kuramol atau brownish horse, lalu ada gurongmol atau chestnut horse, ada kodolke yang artinya itu kruper dan orang, artinya itu gift, dan itu tuh merupakan
vocabulary equestrian. Lalu ada vocabulary falconry. Contohnya ada Kaljige atau brown hunting falcon, lalu ada Quokchin atau artinya old white falcon, lalu ada Nachin atau male Asiatic sparrowhawk, lalu ada Borame artinya immature hunting falcon, ada Songgol artinya variant word of falcon, lalu ada Dorongte artinya Asiatic sparrowhawk, lalu ada Tueguan atau white hunting falcon. Nah, berikut juga ada vocabulary military atau kosakatanya seperti berikut. Ada Godori atau blown arrow, lalu ada Ono yang artinya arrow atau notch atau knock, lalu ada Baodal atau military camp, lalu ada Sauri atau artinya stool, lalu ada Tiolik atau officer uniform, lalu ada Curachi atau military musician who blows on a triton shell, seperti itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila kurang mengerti karena saya juga masih kurang mengerti. Begitu Ibu presentasi dari saya. Diperhatiin dulu ya, Zano ya. Coba bisa tolong dari awal lagi nggak? Oke, saya ingin tanya dulu ke yang lain gitu, yang memperhatikan ini apa namanya presentasinya Zano. Dua literatur yang tadi sering dimunculkan apa aja? Gillian Lacey, Bu. Bahasa Koreanya apa? Kerim Yusa. Kirim Yusa. Sama satu lagi? Shanghak Bukupang. Sama Shanghak Bukupang ya. Jadi ada dua yang sering disebut dan menjadi dasar dari data-data di apa namanya? Di gitu. Jadi beberapa awal ini apa? Jadi bukan hanya contoh ya, gitu kan. Tapi ciri khasnya itu apa? Karena nanti kalau di soal mah saya bukan nanyain dia, tapi nanyain ciri khasnya secara umumnya gitu. Apa Zano? Mungkin kalau ciri khasnya itu kalau yang dari yang Gupang itu diambilnya dari karakter-karakter tanaman herbal seperti itu. Mungkin Bu? Bukan, ciri khas bunyi itu maksudnya misalkan dulu bahasa Korea ini saat zaman ini Ibu mohon maaf, putus-putus. tadi anak kedengaran Zanu. Jadi ciri khas bunyinya itu apa Zanu? Ibu tadi di saya putus-putus Bu, mohon maaf.
Oke, jadi yang tadi pertanyaan masih sama di awal gitu. Untuk ciri khas bunyi pada zaman early model Korean ini apa? Kan tadi Zano nyampain cuma contoh, tapi Iya. dirangkum gitu. Sebenarnya bunyinya tuh kayak gimana sih pas early middle Korean ini? Oh, bunyinya seperti yang tadi mungkin Bu, jadi Yang misalnya tadi yang itu apa maksudnya? hukun, yang misalnya yang kata big ya kata big itu misalnya hukun jadi kun gitu. Oke, nah itu kalau dirangkum itu maksudnya apa? Kenapa? Maksud itu kan contoh ya, Zano ya. Ya, Bu. Maksudnya dari contoh itu apa gitu? Kenapa dia berubah jadi seperti itu? Itu menandakan apa? Peminjaman dari Cina ke Korea agar mudah diucapkan oleh orang Korea. Meminjam sebentar. Harus ya yang nggak sebut itu apa gitu. Saya rasa sebenarnya di buku juga ada, cuma kan mungkin tidak spesifik gitu. Jadi kalian juga harus mencoba menemukan gitu. Maksud dari contoh tersebut itu apa gitu. Coba di next dong, Zanu. Benar, Bu. Ini yang slide keberapa ini tadi? Ini udah kata ya? Iya. Yang masih bagian fonologi tadi dong, Zanu. Fonologi ini sumbernya. Oke, sumber next. Yang tadi banyak contohnya itu mana? Ini simbol. Ini Bu. Oke, nah ini kan ada. Oke, nah di sini ini transkripsi. Tadi Zanu sempat menyebutkan ada hun, ada yang mana ya? Coba next lagi deh buku ini. Lagi. Yang bagaimana tadi ada itunya? Yang ada fonogram tadi mana, Zan? Ini Bu. Ini bukan. Ini. Fonogram. Ini Bu. Oke, nah ini maksudnya apa? Kan di situ ada semantic gloss, itu apa semantic gloss gitu. Terus yang sela-sela ini. Terus oke, itu maksudnya gimana, Zanu? Misalnya ada semantic gloss itu apa? Fonogram yang mewakili itu maksudnya gimana? Jadi menurut sepemahaman saya itu kalau semantic gloss itu jadi artinya itu yang diambil karakter yang diambil artinya. Lalu kalau misalnya yang tulisan ungu itu yang dibacanya. Oke, ini kan ada dua nih, yang ungu sama yang merah nih gitu. Nah, yang merah itu kan ini pinjaman dari karakter Cina ya, dipinjam ke Korea gitu. Misalkan sama-sama sebut bunga. Cuma orang Korea punya kata sendiri untuk bunga, orang Cina punya sendiri gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan semantic gloss di sini itu berarti mereka ngambil satu huruf nih. Misalkan satu huruf itu kan punya makna ya. Misalkan air. Bahasa Koreanya ada su, selain mul ya, yang su itu. Nah, itu jadi dia minjem tulisan yang punya bunyi su itu sekalian gitu. Jadi minjem bunyinya dan juga minjem maknanya gitu. Itu yang dimaksud sama semantic gloss gitu. Sedangkan yang satunya itu minjem bunyinya saja. Misal kata godeng hakyo, di situ go-nya itu dia bukan
kata tersebut kalau di Cina tuh artinya bukan tinggi gitu, tapi sama Korea cuma dipinjem bunyinya saja. Jadi tulisan tersebut tuh cuma bunyinya, artinya tidak dipakai gitu. Nah, itu yang saya rasa harus difahami di sini gitu. Ketika proses peminjaman Hancha itu maksudnya apa gitu. Ada yang minjem cuma tulisannya, cuma bunyinya aja, ada yang sekaligus dengan maknanya gitu, dan itu tadi berkali-kali gitu. Nah, saya rasa Zanu juga harus menjelaskan dengan baik ya selanjutnya gitu kan. Maksudnya itu apa gitu, bukan hanya kayaknya di sini yang mengerti semantik gloss ada nggak ada ya kayaknya ya. Semantik mungkin ngerti gitu, semantik makna, cuma semantik gloss apa mungkin nggak ngerti gitu. Nah, jadi istilah-istilah yang kayak gini itu bukan hanya sekedar saya minta ini saya nggak ngerti istilah ini, ya udah deh pakai aja gitu di PPT gitu, bukan seperti itu, tapi harus dijelaskan gitu. Nah, jadi yang kata yang dia sekaligus dengan maknanya dan cuma minjem bunyinya aja. Karena apa? Kenapa pinjam bunyinya aja? Karena bahasa Korea tapi tidak punya tulisan saat itu, nggak tulisan dan itu. Jadi itu yang membuat gitu kan sekarang bahasa Korea yang sekarang itu banyak terdapat sinonim karena banyak kata-kata yang itu dipinjamnya itu sekaligus maknanya. Jadi kalau misalkan kalian tahu ada kata sonsu yang artinya atlet dengan yang artinya lebih dulu, itu kan beda hancanya. Itu kan tulisannya sama tetapi maknanya berbeda. Itu, dan dalam bahasa Korea itu sinonim tersebut itu banyak. Tuh, terus tolong yang sebelumnya Zanu. Ini Bu. Bukan sebelumnya lagi. Ini. Lagi. Bukan lagi. Oke, yang mana ya tadi ya? Yang ken tadi mana? Oh, ini Bu. Ini kan. Oke. Nah, ini sebenarnya di sini disebutkan ya gitu, tapi maksudnya apa? Ada yang ngerti nggak maksudnya aspirasi di sini apa? Coba Safia. Maksudnya aspirasi di situ apa? Tadi berdasarkan penjelasan Zanu. Masih belum paham, Bu. Belum paham. Coba jelasin lagi dong, Zanu. Maksudnya aspirasi di situ apa? Bunyi yang diucapkan. Ya bukan Bu. Aspirasi. Iya, diucapkan tapi maksudnya kenapa gitu. Sebenarnya saat saya bahasa Korea kuno saya sempat membahas bahasa Korea kuno dan sampai masih pada early middle Korean ini gitu. Itu belum ada bunyi kiet, tiet, piet, ciet, sama apa lagi sih ciet, bunyi aspiratif. Jadi maksudnya aspirasi di sini itu adalah yogi emhwa. Gitu. Jadi proses menjadi bunyi aspirasi gitu, aspiratif, yang mana dalam bahasa Korea dulu itu belum ada gitu, kata-kata yang mengandung bunyi aspiratif itu sangat jarang. Sama mungkin kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin kata yang mengandung bunyi seh itu nggak ada ya. Dalam bahasa Inggris mungkin banyak, dalam bahasa Indonesia nggak ada gitu. Dalam bahasa Korea dulu juga saat bahasa Korea kuno dan pertengahan awal bunyi tiet, kiet, ciet, piet itu belum ada gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan ini proses ini hota, heta, ta ini itu adalah proses menjadi bunyi aspiratif gitu. Yang mana hiet awalnya ini t ini kan bukan bunyi aspiratif ya, dia hanya diget saja. Tetapi di depannya ada kata hiet. Hiet kan bunyi aspiratif tuh sebenarnya gitu kan. Nah, lalu hiet ini mempengaruhi hiet di depannya. Kita ada penghilangan o lalu mempengaruhi bunyi hiet sehingga lama-lama gitu kan digetnya itu menjadi ditambah hiet. Kita kan juga ya dalam bahasa Korea itu dathida itu membacanya menjadi dachida gitu, atau misal joda menjadi jotha, sama prosesnya sebenarnya seperti itu gitu kan. Di sini
diget dengan hiet akhirnya menjadi tiet. Yang ini kun juga sama nih, awalnya hukun. Hiet di sini itu mempengaruhi giok sehingga menjadi kun. Yang kal, kata kal juga sama. Gitu. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu gitu kan. Jadi jangan ini termasuk salah satu ciri khas sampai early modern Korean gitu. Jadi jangan sampai lupa sih kalau menurut saya yang bagian ini gitu. Lalu yang atasnya di situ ada sinkop vokal ini apa ya? Zanu ya maksudnya. Ibu, saya juga kurang mengerti, mohon maaf. Nah ini kalau kurang mengerti gimana? Ini saya bingung gitu kan. Karena saya bilang gitu, memang Hangugose ini sulit gitu kan, kurang mengerti gitu. Tetapi sebenarnya tugasnya ini dari kakak tingkat kalian tuh sudah pernah ada gitu. Ya coba ditanya sebenarnya kakak tingkat gitu kan, mereka yang bagian nggak ngerti apa, lalu kalian itu perbaiki di situnya. Jangan sampai sudah 4 kali kelas Hangugose ini masih omongannya nggak ngerti terus gitu kan. Gitu. Nah, jadi yang selanjutnya ya saya harap ada perbaikan gitu. Nah, saya nggak ngerti di sini maksudnya sinkop vokal apa, penerjemahannya dari mana nggak ngerti gitu kan. Tetapi untuk contoh ini besar, ini kan ada biep dengan siot. Maaf sebelumnya, ternyata belum di-unmute. Coba aja nih, bahasa Koreanya beras sekarang apa? Dalam bahasa Korea yang sekarang. Sal, Ibu. Oke, sal pakai sang siot ya. Pakai sang siot, A dan real di bawah. Oke, pakai sang siot. Awalnya besar menjadi sang siot gitu. Kalau ketan apa beras ketan? Ada yang tahu nggak? Capsal, bukan Bu. Oke, masa ya capsal. Capsal ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya capsal ini dari kata cal dengan sal, gabungan ya. Ini kata majemuk gitu. Tapi kenapa ketika digabungkan menjadinya capsal gitu, bukan cal-sal. Nah, ini ada kaitannya dengan si besal ini. Gitu. Jadi, ini nih kayak menjadi fosil, kayaknya dulu kelas Hanguggeron pernah saya bahas apa ya, saya lupa gitu. Ini tuh biep di sini semacam fosil gitu. Dalam tulisannya memang tidak ada, sudah berubah menjadi sang siot.
Biopsiot ini sudah menjadi sangsiot gitu, tetapi ketika dalam kata majemuk dia kembali muncul. Jadi kalau ada yang nanya biop ini munculnya dari mana gitu kan? Karena awalnya sal ini dia adalah besal. Tuh, nah ini disebutnya sebagai klaster konsonan. Yang mana klaster konsonan ini itu masih bisa ditemukan di awal kata saat sampai early middle Korean gitu. Kalau sekarang kalian mau cari klaster konsonan ini nemunya di mana biasanya? Sebagai apa? Bacim. Bacim ya, contohnya opta. Oke, opta. Jadi di sini biopsiot sebagai bacim atau nien hiat, real miam, real biap, ini semua sebagai bacim, tidak ada yang muncul di awal gitu. Nah, waktu itu masih ada muncul di awal gitu. Lalu kemudian klaster konsonan yang ada di awal kata ini semuanya berubah menjadi bunyi ganda. Ya seperti sangsiot, sanggiok, sangdiket dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi ini yang perlu ditekankan. Jadi ciri khas bunyinya apa waktu itu gitu kan? Bahwa klaster konsonan ini masih bisa muncul di awal kata gitu kan. Selanjutnya dia berubah menjadi bunyi kuat atau bunyi kyongem gitu. Jadi bukan hanya sekedar contohnya yang ditampilkan, tetapi maksud dari contoh tersebut apa gitu. Gitu ya, gitu. Mungkin untuk Zanu saya rasa itu Saya kenapa, Bu? Mohon maaf, putus-putus. kalau suara saya sudah terdengar. Sudah, Bu. Mohon maaf ya, ini saya nggak tahu kenapa internet hari ini dua-duanya gitu, kuota sama wifi ada masalah. Jadi gitu kan, untuk yang presentasi ke depannya gitu, harap terutama istilah ya, istilah gitu atau hal-hal yang tidak dimengerti gitu itu harus dipahami dengan baik gitu. Jangan sampai saya nggak tahu istilah ini maksudnya apa terus dimasukkan aja kayak gitu. Karena nanti teman-teman kalian nggak akan ngerti jadinya maksudnya gitu. Terus sama yang tadi yang bagian kosakata sih saya rasa itu cukup jelas ya. Jadi kosakata apa saja yang itu banyak diserap dari bahasa Mongol gitu ya, itu tentang perkudaan, permiliteran, perelangan gitu. Jadi yang bagian itu banyak diserap dari bahasa Mongol gitu. Meskipun saya ini juga belum cek lagi sih di bukunya gitu. Literatur yang ditunjukkan itu literatur abad 16 dan 15 ya gitu, yang mana sebenarnya itu bukan early middle Korean gitu, tapi kayaknya memang digabung aja untuk kosakatanya karena mungkin rentang waktunya tidak panjang gitu. Oke, kita lanjut ke presentasi yang kedua.
Oke, Anis, silakan Anis untuk presentasi. Baik, Bu. Apa sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Mungkin bisa di tempat saya nggak full gini ya. Bisa di full screen mungkin ya, Anis ya. Kalau sekarang terlihat tidak, Bu? Udah kelihatankah? Udah? Sudah, Kak. Oh iya. Halo, saya Anis. Saya sekarang akan mempresentasikan mengenai sumber bahasa Korea periode pertengahan akhir atau juga Hugi Jungse Hanggugowe Genwon. Nah, sebenarnya itu dibagi menjadi dua, yaitu dari Cina dan juga Korea. Dan kemudian Koreanya itu juga dibagi menjadi dua, yaitu abad ke-15 dan abad ke-16. Yang pertama itu dari periode Cina. Catatan abjad pada periode ini menjangkau pemublikasian Heminjongem atau yang sekarang itu kita ketahui dengan Hangul tahun 1446 hingga invasi Jepang tahun 1592. Pada periode ini ada buklet berbahasa Cina berjudul Chao Xian Guan Yiyu atau Glosarium dari Biro Interpreter Joseon yang berasal dari tahun 1400-an yang berisi daftar kata-kata bahasa Korea yang disalin dengan aksara Cina dan digunakan sebagai fonogram. Si buklet ini tuh agak mirip dengan Jilin Leisure yang sebelumnya, tapi buklet yang satu ini itu lebih mencerminkan karakteristik linguistik yang cukup terlihat seperti dalam teks Hangul Sejong untuk diklasifikasikan sebagai dokumen bahasa Korea periode pertengahan akhir. Walaupun jauh lebih sedikit, tetapi daftar kata-kata Cinanya itu dapat digunakan untuk melengkapi informasi dari teks abjad. Di buklet Chao Xian Guan Yiyu ini ada kompilasi tertua, yaitu kompilasi prototype 1389 atau disebut Hua Yiyu yang merupakan kumpulan kata dari bahasa Mongolia. Dan dari kompilasi itu kemudian muncullah berbagai kompilasi yang dihasilkan oleh Biro Penerjemah dan Biro Interpreter yang pada akhirnya daftar kata terakhir dan terbaru kemudian disusun dan digabungkan oleh kedua biro tersebut pada tahun 1748. Chao Xian Guan Yiyu ini merupakan salah satu dari 13 glosarium yang disusun Biro Interpreter. Kompilasinya hingga saat ini sulit diketahui waktu pembuatannya, tapi dinyatakan termasuk yang paling awal dibuat. Kompilasi pertamanya itu disusun awal abad ke-15. Terus kompilasinya itu ada beberapa salinan teksnya yang sekarang tuh disimpan di London dan Jepang. Ada beberapa perbedaan kecil pada masing-masing isi kompilasinya.
Masing-masing salinan atau salinan dari kompilasi itu berisi 590 judul kata, dan setiap judulnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Bentuk 3 bagian ini diilustrasikan oleh judul pertamanya Tian Haner Tian. Yang bagian pertamanya itu yakni langit atau Tian, mewakili kata Cina Tian yang berarti surga. Bagian tengahnya Hanan adalah representasi dalam fonogram dari kata Korea untuk surga Hanol atau yang sekarang itu Haner. Bagian terakhir Tian itu dalam bahasa Cinanya, fonogram ini dimaksudkan untuk mewakili pembacaan Korea dari karakter Cina yang Tian yang sebelumnya. Ini periode yang ada di Koreanya itu terbagi menjadi abad ke-15 dan abad ke-16. Di Koreanya ini sendiri dibagi lagi menjadi bagian-bagian dari tergantung dinasti kerajaan pada saat itu, pada saat Joseon. Yang pertama itu abad ke-15 pada dinasti Sejong, alfabet Korea Hamminjongum itu pertama diresmikan dan diterbitkan dalam edisi Woodblock tahun 1446. Cetakan aslinya ini terdiri dari 2 bagian dan ditulis dalam bahasa Cina klasik. Bagian pertamanya yaitu Hamminjongum yang tepat, itu berisikan buku pegangan kecil yang hanya terdiri dari 4 lembar yang dimaksudkan sebagai dasar untuk mengajarkan alfabet baru atau mengajarkan si Hangulnya itu. Yang kedua, bagian kedua itu Hamminjongum Herye yang lebih berisikan tentang eksplanasi dan contoh-contoh dari Hamminjongum itu sendiri. Hamminjongum Herye ini adalah risalah ilmiah panjang sebanyak 29 lembar yang ditulis oleh sekelompok sarjana muda yang ditugaskan oleh Raja Sejong. Teks Herye ini juga berisikan sumber informasi utama mengenai bentuk, konstruksi, dan penggunaan huruf Hangul asli. Juga di akhirnya itu ada penjelasan penggunaan alfabet, memberikan analisis sistem fonologi bahasa Korea, serta memberikan contoh kata dan bunyi juga bagaimana Hangul itu harus ditulis. Salinan Hamminjongum yang berisi teks Herye ini sekarang disimpan di perpustakaan Kansong. Ini ada salinan teks Herye dan salinan teks Hamminjongum. Teks Herye sendiri setelah 3 tahun dari pembuatan Hamminjongum, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Korea, dan salinan terakhirnya ini dikenal sebagai Hamminjongum One yang terlampir di bagian awal jilid pertama dari Worin Sokpo. Worin Sokpo sendiri itu tidak diketahui kapan pembuatannya, tapi diyakini telah dibuat selama pemerintahan Sejong, Raja Sejong atau sedikit setelahnya. Ada beberapa karya pada masa pemerintahan Sejong. Yang pertama itu Yongbi Onka atau The Song of the Dragons Flying Through Heaven, ditulis pada tahun 1445 dan kemudian diterbitkan setelah dikerjakan ulang pada tahun 1447. Yang mana si tahun 1445 ini yang membuat karya The Song of the Dragons ini pertama ditulis menggunakan alfabet Korea. Karya ini itu adalah puisi epik yang disusun oleh atas perintah Raja Sejong untuk memuji para pendiri dinasti Joseon yang terdiri dari 125 bait dan masing-masing diikuti dengan terjemahan dalam syair bahasa Cina. Edisi yang dicetak sebelum invasi Jepang itu disimpan di perpustakaan Kyujanggak SNU, dan salinan 1612 lah yang tersedia untuk umum. Masih banyak salinan edisi lainnya. Lalu ada juga karya Sokpo Sangjol atau Detailed Articles on the Record of Sakyamuni, merupakan karya pertama Buddhis yang diterbitkan selama awal dinasti Joseon.
karya ini tuh terbentuk karena Raja Sejong yang tertekan oleh kematian ratunya pada tahun 1446, kemudian mendesak putranya, Pangeran Suyang, yang kemudian nanti jadi Raja Sejo, untuk memimpin sekelompok penulis dan menyusun sebuah karya pengabdian untuk mengenang sang ratu. Kompilasinya ini selesai pada tahun 1447. Salinan jilidnya yang lengkap kemudian diawetkan di Perpustakaan Nasional hingga sekarang. Lalu ada karya ketiga yaitu Wurin Chonggak Chikok. Itu ditulis pada tahun yang sama, yakni 1447-an, 46-an, terus diterbitkan juga pada tahun 1447. Ini berisi himne pujian Buddhis yang ditulis oleh Raja Sejong langsung. Jilid ini tuh, hanya ada satu jilid yang diketahui masih ada, dan berisi 194 puisi, tetapi semua syair dari Wurin Chonggak Chikok ini, termasuk yang berasal dari jilid yang hilang, itu turut dimasukkan dan digabungkan ke dalam Wurin Sokpo, yang sejumlah jilid karya ini tetap ada. Dan diperkirakan bahwa teks asli dan lengkap dari Wurin Chonggak Chikok ini berisi sekitar 580 puisi. Ini karya, salinan karya dari kedua karya yang atas, yang tadi disebutkan. Lalu ada Tongguk Chongun atau The Correct Hymns of the Eastern Country, diselesaikan pada tahun 1447 dan kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah pada bulan November 1448. Ini tuh kamus 6 jilid dengan karakter Cina, diterbitkan sebagai standar resmi untuk pengucapan Sino-Korea. Terus ada Hongmu Chongun Yokhun yang diterbitkan pada 1455 yang merupakan salah satu bagian dari Tongguk Chongun. Lalu ada Wurin Sokpo sebanyak 25 jilid tahun 1459 yang tadi sebelumnya itu menggabungkan Wurin Chonggak Chikok dan Sokpo Sangjol. Edisi gabungan dari kedua karya ini tuh mengalami pengembangan dan revisi yang kemudian diterbitkan dalam edisi woodblock. Woodblock tuh semacam pencetakan pakai kayu gitu. Lalu sebagian besar si edisi woodblock ini itu ditemukan di berbagai biara Buddhis. Tahun 1461, Raja Sejo mendirikan Direktorat Jenderal Penerbitan Sutra. Sutra itu Alkitab Kangyong Togam, dan karya pertama yang disusun dan diterbitkan adalah Nunggom Kyong One atau A Vernacular Interpretation of the Suram Kama Sutra. Salah satu karyanya itu disebut Odesan Sangwonsa Chung Chang Kwon Sonmun pada tahun 1464 yang terdiri dari dua hal, yakni surat kerajaan yang dikirim oleh Raja Sejo dan ratunya yang menawarkan bantuan untuk perbaikan kuil Sangwon, serta dokumen Chung Chang Kwon Sonmun yang ditulis oleh Biksu Buddha Sinmi atau Shinmei. Teks-teks ini kemudian disimpan di gudang kuil di Provinsi Gangwon hingga sekarang. Lalu ada Kugupang Onhe, ini ditulis sekitar tahun 1466, dan salinannya itu ada dari edisi woodblock, yang beberapa bagiannya itu dipotong, kemudian beberapanya itu dipotong, yang satu itu disimpan di Jepang, yang satunya lagi ada di Perpustakaan SNU. Teks si Kugupang Onhe ini merupakan karya farmakologi tertua yang ditulis dalam naskah bahasa Korea. Lalu ada dinasti Songjong pada tahun 1469
sampai 1494. Karya pertamanya itu salah satu karyanya itu ada Mongsan Pasang Popo yang Nok On He, yang merupakan versi Korea dari karya populer dari Tripitaka Tiongkok yang diyakini telah dicetak pada tahun 1472. Kedua, Kumgang Hyeongsam Gahe dan Yongga Tesa Chungdok Kanam Myeongchan Sonsa Gesong On He yang diterbitkan pada tahun 1482. Dan juga ada Alkitab Pulchang Simgyong On He dan Yong Hom Yakcho diterbitkan pada tahun 1485. Ada juga Nehun yang diterbitkan pada tahun 1475, merupakan sebuah karya yang disusun oleh Ibu Suri Insu Tebi sebagai panduan moral bagi wanita bangsawan. Lalu juga ada buku anekdot yang diterbitkan dalam bahasa Cina tahun 1434, yang sebelumnya diterbitkan pada tahun 1434, kemudian diterjemahkan ke dalam versi Korea dan terbit pada tahun 1481, yang menjadi karya populer hingga akhir dinasti. Dalam buku anekdot Samgang Hengsil To ini juga terdapat penggunaan simbol ini yang biak yang dan ini dan yang. Berbagai tulisan sekuler diterbitkan selama pemerintahan Songjong. Sekuler itu buku yang lebih memberikan petunjuk gitu. Karya yang sangat populer dalam pemerintahan Songjong ini adalah penafsiran Korea dari puisi penyair Tang Dufu yang judulnya biasa disingkat dengan Tu Si On He, yang kemudian disusun oleh Cendekia Wanchowi atas perintah Raja Songjong, dan karya ini selesai pada tahun 1481. Syair ini sendiri itu banyak dibaca dan digemari di Korea tradisional pada saat itu, dan karena kualitas sastra terjemahan Korea ini juga sangat tinggi. Lalu ada Kubuk Kanipang, yang disusun pada tahun 1489. Kemudian ada Kumyang Chamnok yang ditulis oleh mantan pejabat tinggi Cendekiawan Kang Huimeng, yang menulis yang isinya itu tentang praktik pertanian. Esainya ini diterbitkan pada tahun 1492 dan salinannya itu disimpan di Perpustakaan Kabinet Jepang hingga sekarang. Pada tahun yang sama, yaitu 1492, Sekolah Interpreter Dinasti Joseon menerbitkan versi Korea dari puisi Iroha Jepang dan dengan menerjemahkan suku kata bahasa Jepang ke dalam Hangul. Buku teks Iroha Jepang ini memberikan informasi fonetik berharga untuk penelitian sejarah tentang fonologi Jepang. Lalu ada Dinasti Yeonsan-gun atau Pangeran Yeonsan. Dua tulisan Hangul representatif diterbitkan, yakni Yukcho Popo dan Gyeongon-he dan Sisik Kwon-gong. Ini juga sama Alkitab lagi juga. Nah, kedua karya Buddhis ini dicetak tahun 1496 atas perintah Ibu Suri Insu Tebi yang menganggap penting, khususnya Sisik Kwon-gong, yang merupakan terjemahan dari teks-teks yang diperlukan untuk misa Buddhis. Seperti misa Buddhis itu tuh Chinon Kwon-gong, termasuk Chinon Kwon-gong dan Samdan Sisik. Karya Sisik Kwon-gong ini tuh tidak mengikuti pengucapan preskriptif yang ditentukan oleh Tongguk Chongun, serta dengan menyalin pembacaan sebenarnya dari karakter Cina, dan si karya ini menandai titik balik dalam catatan tekstual Korea. Lalu selanjutnya ada abad ke-16, yang pertama dari dinasti Chungjong.
Karya pertamanya Sok Samgang Hengsil To. Ini dipolakan sebagai setelah pendahulunya dan dan si ortografi yang membuat ortografinya sangat kuno. Huruf yang biak yang itu digunakan dalam ejaan karya ini, meskipun kedua simbol tersebut pada waktu itu biasanya tidak lagi digunakan. Edisi pertamanya hilang, dan cetakan ulang yang ditemukan di perpustakaan Karam diyakini sebagai salinan tertua yang diketahui. Yang kedua ada Iryun Hengshilto, menggambarkan dalam tulisan dan ilustrasi tindakan teladan yang berhubungan dengan hubungan antara yang tua dan yang muda, serta hubungan antar teman. Ketiga ada Ponyok Sohab, 7 jilid Ponyok Sohab, 10 jilid terjemahan dari Laser Learning karya Zushi masih ada, dan semuanya tampak berasal dari edisi selanjutnya. Terus ada Yoshi Hyang-hak Onhe dan Chong Sok Onhe, keduanya merupakan terjemahan oleh Kim Ang-guk dari buku-buku Cina tentang penduduk desa yang saling membantu serta mengikuti kode etik dan kebiasaan yang benar. Keduanya berisi tanda kugyo serta hangul untuk menjelaskan teks. Lalu ada Kani Pyogon Pang dan Punmun Onyok Ihe Pang adalah karya medis yang dimaksudkan untuk mengajarkan metode pengobatan penyakit menular. Lalu juga ada Umayang Joyom Yok Kyong Chiryok Pang, adalah buku tentang pengobatan farmakologis penyakit hewan. Ini Choi Yaji. Choi Sejin. Choi Sejin adalah profesor dan penerjemah bahasa Cina. Beliau ini menulis berbagai macam karya pedagogis dan leksikal yang pada akhirnya sangat dikagumi oleh masyarakat pada waktu itu. Beliau ini juga menulis kamus, buku teks bahasa Cina sehari-hari, dan materi pedagogis lainnya yang mengungkapkan banyak hal tentang bagaimana bahasa Korea dan bahasa Cina digunakan pada abad ke-16. Di antara karyanya itu ada The Old Katayan atau Nogolte dan Pak Tongsa. Selain itu juga ada karya ketiganya, Nopak Chimnan, yang merupakan kumpulan catatan beranotasi pada kata dan frasa penting yang ditemukan di kedua teks. Jadi ini dimiliki oleh Universitas Tongguk. Kamus Choi Sejin yang sebelumnya sebelumnya dimention itu diterbitkan pada tahun 1517, Sasong Tonghe yang merupakan pengerjaan ulang dari Sasong Tonggo Shin Sukchu yang sebelumnya sudah ada. Ini merupakan salinan Hangul dari pembacaan karakter bahasa Cina dan juga mencatat lebih dari 460 item leksikal Korea. Salinan dari kamus ini bisa ditemukan di perpustakaan Kyojanggak, yang salinan tersebut itu dicetak segera setelah Perang Imjin atau Perang Korea dengan Jepang. Nah, karya Cho Si-jin yang paling terkenal juga ada Glossarium Sino-Korea tahun 1527. Ditujukan sebagai kompilasi pedagogis. Penmeng Chahwe, ada contohnya salinannya, berikan bacaan Sino-Korea dan Korea asli, serta definisi untuk 3.360 karakter Cina. Yang membedakan dengan bacaan Sino-Korea sebelumnya itu, si karya ini itu lebih mencerminkan pengucapan yang sebenarnya, bukan standar preskriptif, dan juga merupakan sumber sistematis pengucapan Sino-Korea yang paling awal. Punmong Chahwe juga merupakan sumber urutan abjad dan nama huruf Hangul yang digunakan hingga saat ini. Ada Sonjo. Pada dinasti Sonjo itu yang karya pertamanya Chil Temanpo.
adalah sebuah buku Buddhis yang diterbitkan pada tahun 1569. Dan teksnya ini tidak mengandung bahasa Cina klasik, tetapi ditulis dalam gaya campuran karakter Cina dan Hangul. Lalu ada Songa Kuigam, merupakan pengantar Buddhisme Zen berbahasa Cina yang ditulis oleh pendeta Sosan Hyunjong. Lalu ada 3 edisi Chonjamun, The Thousand Karakter Klasik, diterbitkan sebelum Perang Imjin dan disimpan di Jepang. Edisi ketiga dari cetakan pertama, Sokpong Chonjamun, diterbitkan pada tahun 1583. Ini menunjukkan banyak perbedaan dari kapsul yang dicetak ulang tahun 1754 yang sering diproduksi kembali di Korea. Lalu ada Shinjung Yuhap, karya leksikal yang disusun oleh Yu Huichen dan diterbitkan pada tahun 1576 yang memberikan penjelasan dan bacaan bahasa Korea untuk 3.000 karakter Cina. Ini juga ada beberapa karyanya lagi pada dinasti Sonjo. Oke. Terus ini ada dua versi, ada penafsiran dari Lesser Learning, Peribahasa Sekolah Dasar. Ini diterbitkan pada tahun 1588. Buku ini tidak seperti Ponyok Sohak yang sebelumnya tadi ada di-mention, yang relatif mengalir bebas karena didasarkan pada terjemahan yang lebih literal dari bahasa asli Cina. Lalu ada versi Korea dari 4 Books yang terdiri dari Great Learning, Doctrine of the Mean, Analects of Confucius, dan Mencius. Tidak memiliki postface. Postface itu catatan atau pemberitahuan cetak, tetapi dari prasasti pengabdiannya itu dapat diduga bahwa karya tersebut diterbitkan pada tahun 1590. Dan terakhir, versi Korea dari Canon of Filial Piety atau Filial Piety Proverbs, Peribahasa Filial Piety, diterbitkan pada tahun 1590 dan disimpan di perpustakaan Jepang. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Anis untuk presentasinya gitu kan. Jadi tadi Anis mah mungkin beda ya, kalau dari Zano kan sebenarnya lebih praktis gitu. Jadi ada contoh dari buku lalu dijelaskan gitu. Kalau Anis itu hanya membahas literatur apa saja yang digunakan untuk meneliti bahasa Korea pertengahan akhir. Jadi makanya kalau dengerin tadi Anis cerita literatur semua ya, buku ini, buku ini, buku ini gitu kan. Jadi ya, betul, Bu. Dan itu cukup banyak, dibagi berdasarkan raja ya kayaknya ya, periode Dinasti, raja siapa gitu kan. Itu mungkin setiap raja ada 5 atau mungkin sampai 10 buku gitu. Jadi tidak banyak ya gitu. Kalau kita sekarang ini ya kita tahu mungkin novel setiap tahun ada terbit berapa gitu kan. Terus itu belum lagi artikel di internet dan segala macam. Kalau sekarang kita datanya mah tidak terbatas ya. Tapi kalau saat itu untuk menyalin buku aja kan harus orang tertentu yang memang bisa menulis dan tidak bisa cepat ya karena tidak ada mesin cetak gitu. Jadi wajar kalau misalkan jumlah literaturnya itu belum terlalu banyak gitu. Pun dari literatur yang tadi disampaikan oleh Anis itu sebenarnya tidak semuanya itu bisa dikatakan apa ya, layak gitu untuk digunakan meneliti bahasa Korea pertengahan akhir gitu. Jadi kan tadi cukup banyak gitu kan. Tapi sebenarnya yang sering disebut tadi itu ada, coba ditampilkan dari slide 1 Anis. Tadi ada Yongbi Ochonga yang tentang apa, puisi ya tadi ya gitu kan. Terus ada ini Joseon Gwanyogo. Joseon Gwanyogo itu juga cukup sering dipakai gitu kan. Nah, ini yang tadi saya ingin menekankan juga yang dari Zano tadi, bagian pertama sama terakhir itu pakai kata chon, tian. Kalau dalam bahasa Cinanya tian ya gitu kan. Nah, ini sama untuk mewakili kata langit dalam bahasa Korea gitu. Jadi bunyinya dipinjam
maknanya juga dipinjam gitu. Sedangkan yang bagian tengah yang Hanel ini dia yang dipinjam itu hanya bunyinya saja gitu. Jadi terserah sebenarnya huruf ini itu maknanya apa. Ini kan ada hanca 2 ya gitu. Terserah ini maknanya apa, pokoknya mau dipakai buat menuliskan kata Hanel gitu. Nah, jadi yang pertama dengan terakhir itu dipinjam semuanya, yang tengah itu dipinjam bunyinya aja gitu. Jadi ini adalah dua cara untuk meminjam atau tadi cara transkripsi dari tulisan Mandarin ke tulisan ke bahasa Korea gitu. Terus karena kata Hanel kan dalam bahasa Cina nggak ada ya, kata yang bunyinya Hanel itu tidak ada gitu. Tapi makanya mereka pinjam tulisannya aja. Terus tadi ada Joseon Gwanyogo, terus ada Yongbi Ochonga. Coba di next lagi Anis. Oke, Hunmin Jongam ini jelas ya gitu. Ini adalah sumber yang paling mendasar gitu di bahasa di apa namanya Fugi Jungse Hangugo gitu, karena Hunmin Jongam ini menjadi terus pembeda gitu literatur sebelumnya dengan setelah terbentuknya Hunmin Jongam gitu. Di sini ada Hunmin Jongam dengan ada Heryebon. Setelah itu sebenarnya ada lagi gitu kan. Nah, cuma yang paling terkenal itu adalah Heryebon. Jadi penjelasannya. Kalau Hunmin Jongam itu kayak teks awalnya doang gitu. Mungkin kalau kalian lihat bahasa belajar bahasa Korea di bagian awalnya itu cuma ada hangul ini hangulnya gitu kan. Tapi penjelasan itu tulisan tersebut itu kenapa bentuknya seperti itu, bunyinya seperti itu, cara penulisannya gimana, kan kalau bahasa Korea disusun-susun menjadi suku kata ya. Itu adanya di Herye. Itu. Jadi karena ini kan tulisan baru istilahnya. Kalau kita mungkin oh ya belajar huruf Latin ya udah belajar aja gitu kan, karena ya itu huruf udah dari entah kapan gitu. Atau misalkan belajar tulisan Jepang, tulisan Arab, ya udah itu karena sudah ada dari zaman nggak tahu kapan gitu, kita pakai aja. Tetapi saat itu Hunmin Jongam itu kan merupakan huruf yang sama sekali asing. Orang Korea taunya mah huruf Cina gitu kan, alfabet aja mungkin mereka belum sampai gitu ya. Mereka taunya itu adalah karakter Mandarin, sehingga ketika ada tulisan baru itu harus dijelaskan kenapa bentuknya seperti itu. Cara penggunaannya gimana? Sama kayak kita ketika belajar bahasa Korea kan ada hangul, bunyinya gini nih. Giok ini bunyinya seperti ini, nian bunyinya seperti ini gitu kan. Terus itu kalau mau nulis pakai hangul itu gimana? Itu kan ada penjelasannya ya gitu. Sama Harry juga seperti itu, cuma lebih ada alasan teori fonologisnya dan juga filosofisnya gitu. Dan ini yang menggunakan sebenarnya literaturnya jelas pakai ini ya, pakai tetap untuk membuat ini itu Raja Sejong dengan beberapa ilmuwan gitu kan, beberapa yang memang orang terpandang, orang pintar di situ pakai panduan bunyi dari bahasa Cina juga gitu. Jadi kan nggak mungkin bikin sekedar dapat wangsit terus tuh bikinnya itu tidak ya gitu. Itu bukan ciri khas ilmuwan gitu. Yang namanya peneliti itu pasti literatur sebelumnya itu dilihat juga gitu. Sama Raja Sejong juga gitu kan, melihat literatur sebelumnya yang sudah ada lalu kemudian membuat hangul gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk dari mimpi terus itu bikin enggak gitu kan. Dan terus kemarin saya sempat lihat video sih, cuma belum selesai ya gitu kan. Kenapa hangul itu awalnya giok gitu, bukan kalau kita ABC itu Latin itu A ya, ABC gitu. Lalu banyak bahasa di Eropa itu dari A gitu. Tapi kalau bahasa Korea kenapa dimulainya dari giok? Ada yang ngerti nggak kira-kira? Aku nggak pernah mikir ya, nggak pernah mikir sampai situ, buat tahu aja terima gitu, tahu beres ya. Kalau bahasa Sunda tulisannya itu abjad pertama apa? Hana Caraka Bu Sunda. Hana Caraka ya, Hana Caraka gitu kan. Kalau saya di Lampung ini sebenarnya ketika ini ada profesor ya gitu, profesor linguistik Korea membahas ini, saya keingetnya tuh aksara Lampung sih gitu dari tempat saya, itu dia kaga ngapa, dari K dulu. Kaga gitu kan, dari bunyi langit-langit lunak gitu. Dan ternyata itu landasannya awalnya itu dari berpandu pada bahasa Sanskerta gitu, tulisan Palawa itu awalnya itu adalah kaganga gitu. Jadi beberapa
bahasa Sanskerta dan turunannya kan ada ya di Asia Tenggara gitu kan. Mungkin kalau bahasa Jawa dengan bahasa Sunda saya rasa agak beda sedikit karena Hono Coroko ya, itu dari Hiet, dari H dulu gitu. Nah, yang bahasa Sanskerta ini awalnya K juga, gitu. Sehingga Hangul itu mengambilnya dari situ, dari Giok. Tuh. Dan itu tetap disesuaikan juga sebenarnya dengan karakter bahasa Korea yang mereka punya gitu. Nah, jadi ini Harry sama Hunmin Jong-am gitu. Terus ada setelah itu mulai muncul literatur lain gitu. Dan kalau dilihat di sini ada yang di depannya itu Bonyok. Iya, sini. Oh, kena itu. Pakai minyak sini. Kasih minyak ya. Ada yang awalnya Bonyok. Misalkan tadi ada Pak Tongsa. Ada Pak Tongsa, ada Bonyok Pak Tongsa. Jadi yang satu itu terjemahan. Berarti kalau terjemahan dia awalnya bukan bahasa Korea gitu, bahasa lainnya, bahasa Cina ya, jelas gitu kalau di sini. Atau ada yang di belakangnya tuh onhe. Yang di belakangnya onhe itu biasanya awalnya bukunya itu semua Hancha, lalu kemudian dituliskan dalam Hangul gitu. Ada penjelasan Hangulnya itu onhe gitu. Jadi nah seperti ini Gugepang onhe gitu. Jadi ada ya versi yang dia versi beneran tulisannya Hancha semua. Ada yang onhe itu berarti mulai ada Hangulnya gitu. Jadi Hangul mulai dipakai di dalam literatur gitu. Untuk Gugepang kan tadi yang aku Gepang kan sudah muncul ya tadi di presentasinya Zanu gitu, dan itu masih belum ada Hunmin Jong-am tuh, belum ada Hangul gitu. Lalu di abad Raja Sejo setelah Hunmin Jong-am itu terbentuk, itu ada Gugepang Onhe. Jadi ada kayak tafsir ya, kalau kita bilangnya bahasa Arab itu dia ada bahasa Arabnya terus kita ada penjelasannya gitu kan. Jadi ditulis dalam Hangul gitu. Jadi ini Gugepang Onhe juga sering dipakai gitu. Lalu ada Yongbi Ochonga, ada Worin Sokbo. Biasanya yang sering disebut itu bukan Worin dengan Sokbo-nya tapi sekaligus yang versi gabungan tadi kan ada ya, Worin Sokbo gitu. Nah, terus yang terakhir tadi apa ya? Ada Tungkuk Chungun atau apa gitu kan. Jadi nanti saya kasih tugas ya untuk ini, untuk pekan ini gitu kan. Jadi dari berbagai macam literatur yang tadi dijelaskan oleh Anis gitu kan, tuliskan beberapa literatur yang memang penting gitu, yang sering muncul dalam penelitian gitu kan, dan itu diberikan alasannya 1 atau 2 paragraf ya. Ini untuk semuanya. Ini kalau dalam keilmuan modern kita dengan tadi literatur yang sangat banyak, entah cetak ataupun literatur daring. Oh iya sini sebentar ya. Dulu ya. Hah? Ini. Di mana literatur itu sangat banyak, maka sekarang itu ada namanya metode korpus gitu kan. Jadi setiap detik itu ada artikel baru di internet gitu. Tidak semuanya itu bisa kita pakai untuk meneliti bahasa gitu. Jadi harus kita kita pilih gitu yang mau kita cari apa. Misalkan kita pengen cari kosakatanya gitu, kita pengen cari bunyinya, pengen cari partikelnya gitu. Maka ada program, biasanya sih tetap dengan IT ya gitu. Jadi ada program untuk mengintisarikan semuanya itu gitu, lalu dikelompokkan gitu. Ini korpus ya. Kalau dulu karena literaturnya sedikit maka tidak sampai ada korpus gitu. Karena waktunya sudah habis ya, sepertinya kita cukupkan gitu untuk hari ini.